Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami ICIP. Saya Pak Ip. Saya Pak Ip. Jadi ICIP. Kita sekarang mau ngobrol yang gampang-gampang, yang ringan-ringan, apa aja lah yang penting ringan lah. Sekarang kita mau ngobrol yang lagi viral jadi MK. MK ya, MK itu mungkin kan masalah itu kan masalah pemilu ya. Jadi ada undang-undang MK itu seolah-olah ya, atau ada yang diuntungkan dari hasil, ada yang menggiring dan hasilnya ada gitu kan kayak gitu. Tapi kita ini nanti terus ternikmati terus. Ya, tapi kan itu kan apa asumsi kita ya. Tapi namanya asumsi apa pikiran jelek tidak masalah ya. Namanya memang prosesnya kayaknya seolah-olah begitu. Tapi kan buktinya memang jadi masyarakat terpecah jadi kubu gitu. Iya. Sekarang kan apa namanya di undang-undang MK itu kan hasil apapun yang diputuskan MK itu harus dipatuhi. Jadi sudah nggak bisa final dan nikah. Udah jelas. Artinya proses itu halal kayak gitu. Nah, jadi masalah itu kan masyarakat itu kan nggak terima prosesnya karena prosesnya ini melanggar aturan haram kan, haram kayak gitu ya. Jadi halal ini bagi mereka yang terima ya, bagi yang terima yang nggak terima tuh merasa ini haram gitu loh. Tapi kan nggak bisa nggak berdaya karena ini undang-undang nggak diterima. Dan akhirnya mereka marah marah itu masalahkan di prosesnya itu benar halal atau benar haram, benar apa enggak. Walaupun mereka juga tahu bahwa tidak akan merubah. Iya, ya pasti. Nah itu kan yang menganggap itu halal juga pembesar yang kredibel, terus juga ada yang guru besar yang kredibel, agamis yang tokoh-tokoh agama juga kayak gitu ya kayak gitu. Nah, yang sebaliknya juga begitu, yang melihat proses haram itu juga berimbang sama seperti itu kredibel juga sama. Mereka memang ahli di bidangnya begitu semua. Dan kita juga punya pemikiran sendiri dan melihat ya karena mereka melihat yang mana sih yang benar gitu. Tapi kita nggak kita mau nggak mau ya karena situasi kayak gini kita mau nggak mau bisa merasakan mana yang benar dan mana yang salah, rasanya begitu ya kalau kita abal-abal ya. Tapi kita ada juga yang merasa merasa greget ada gitu. 16 guru besar itu menggugat undang-undang ini kan makin benar-benar kayaknya makin terpecah karena ini ahli, ini juga ahli kan gitu. Enggak, yang halal ini sudah defend aja. Yang timbalan ya. Nah, yang kan yang ofensif yang ofensif itu kan yang menentang itu kan. Yang ini bagian menang itu ada macam loh, yang menang-menang listrik api-api, kayak gitu mereka ngomong. Tapi kan ini nggak mau. Iya. Ini terus offense terus. Oke, itu biarlah itu mereka lah. Beliau itu. Sekarang ini kan yang paling penting kan masyarakat ini loh. Yang apa yang harus kita perbuat sebagai masyarakat ini? Loh, masyarakat itu kan sebenarnya kan kalau kita nggak bisa menghibur apa-apa loh. Iya, kita kan di masyarakat ini kan kalau kita berdua nih merasakan ini sesuatu yang nggak benar. Tapi sebenarnya kita harus nunggu hasil MK itu proses itu benar apa enggak. Tapi kalau kita meyakini proses itu nggak benar, berarti kita harus menggaungkan ke seluruh elemen masyarakat, lintas generasi. Ya, soalnya kita juga merasa apabila ini diterima dan jadi benar-benar undang-undang ini jadi ini kan luar biasa. Dari proses haram hasilnya halal harus kita terima. Pak Mahfud bilang 50% masalah bangsa ini akan hilang apabila korupsi di Indonesia ini hilang. 100% korupsi di Indonesia itu hilang. 50% permasalahan bangsa clear. Dan Pak Mahfud pun bilang ini masalah hukuman mati bagi koruptor tuh belum ada. Nah, itu kan kayak gitu kan. Ya itu makanya Pak Mahfud itu bilang 50% masalah bangsa itu kan masalah bangsa itu banyak, ada kemiskinan, pengangguran macam-macam lah yang kayak gitu, masalah pendidikan apa kayak gitu. Dan itu masalah baru korupsi aja yang hilang. Bayangkan apalagi induk dari korupsi itu ada bisa dari undang-undang kan? Itu. Nah sekarang hasil dari undang-undang yang mengacu pada keuntungan seseorang itu yang banyak. Kepentingan dari undang-undang itu tadi kan undang-undang yang
halal yang harus diterima. Dan kalau kita menentang ini kan kita jadi menentang sesuatu yang halal kan ini dosa, kita akan dihukum. Dan itu semua yang halal dari undang-undang yang diperoleh dari proses haram terus akan berkembang terus begitu terus di semua ini dan itu menggurita terus dan itu berbahaya. Efeknya kita akan jatuh ke titik nadir yang menjadi luar biasa kita susahnya. Dan itu kan bahaya tapi lagi itu kan bahaya dan kita akan balik lagi ke titik yang kita akan seperti ini akan susah bahkan mustahil. Ya mungkin ya enggak kalau mustahil soalnya kan orang pasti beradaptasi dengan kondisinya kayak gitu tapi susah naik kembali. Ya solusinya kayak gitu kita kan walaupun kita abal-abal kan mestinya ya bisa ada solusi kayak gini. Kita mohon lah, kita kan abal-abal kan sama masyarakat dari Gen Z, milenial, baby boomer, santri terus sama-sama. Kita mohon ke mereka, tolong baca, literasi itu penting. Mohon baca yang prosesnya menganggap haram dan tolong baca prosesnya yang menganggap halal. Kalau yang menganggap haram ini lebih banyak yang banyak dan benar itu banyak mudaratnya, yakinkan kalau itu prosesnya haram. Jadi kita nih mohon mereka itu untuk membaca dan mendengar dari tokoh-tokoh itu. Dan itu kuncinya memang untuk untuk solusi ini. Terus habis membaca terus meyakini dan masuk ke hati. Itu prosesnya harus ke TPS. Nah, nyoblosnya itu dengan hati, dengan literasi. Apa yang kamu dapat dan masukkan ke hati dan itu yang itu. Jangan dengan emosi. Kalau emosi kan kita ikut halal, ini benar, benar. Ini haram ini. Kan nanti ujung-ujungnya anarkis. Bukan gitu. Tambah rusak. Kita nggak boleh anarkis. Kita tidak boleh ujaran kebencian. Yang ada TPS. Dengan hati, dengan nyoblos saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.